Annyeonghaseyo yorobun, welcome back with me, Keira Syabira di Pantengin Sarang Heyo. Tebak aku sekarang lagi ada di mana? Sekarang aku lagi ada di coffee shop, namanya Kopi Semantan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan ini ada cabangnya juga loh guys. Dan kita coba ya. Guys, enak banget. Ditambah lagi, apa coba? Ada teman baik aku, Shandy William. Apa kabar? Baik. Tapi sebelum ngomong, minum dulu ya. Minum, silakan. Silakan. Aus ya. Udah aus duluan nih kayaknya. Enak soalnya. Enak ya? Oke. Apa kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Kalau aku kemarin baru habis selesai film sih. Baru selesai film. Film apa? Ceritain dong dikit, film apa? Apa? Jadi judulnya itu Tumbal Arwarot gitu kan. Mungkin kamu udah pernah dengar juga Arwarot itu. Jadi Arwarot itu gimana ya? Ada yang tahu Arwarot? Ada yang tahu Arwarot nggak? Kan sempat viral tuh. Nah itu tuh difilmin kayak gitu. Jujur aku nggak tahu. Ada yang tahu? Apa dong? Ceritain lagi kayak itu tuh kayak tumbal. Enggak, sebenarnya kalau jangan dilihat dari tumbal tapi dari Arwarotnya. Arwarot itu kalau bahasa dari Bible itu tuh Lucifer. Gitu. Kan kalau kita pocong tahu ya. Iya. Kuntilanak tahu. Apalagi pokoknya yang gitu-gitulah. Atau layak deh dari Bali tahu ya kan. Nah, kalau ini Arwarot aku baru denger. Menarik banget nih. Terus pas pada saat syuting ada kejadian yang seru atau serem nggak di lokasi syuting? Belum ada kejadian apa-apa sih, nggak ada. Kayaknya anaknya juga nggak percayaan sih ya. Siapa? Kamu? Kalau aku Iya emang kan? nggak percaya. Cuek Dan dan nggak percaya. karakter aku juga di situ orang yang nggak percaya juga. Jadi sesuai banget Sesuai lah ya. banget, relate banget. Ini kalau dari Yorobun semua nih penasaran nih Shandy William dengan profilnya seperti apa nih? Kita kupas tuntas. Oke. Ini namanya, waduh, ke Inggris-Inggrisan nih kayaknya. Willem Frederick Kaunang. Yep. Mohon maaf, Shandy-nya dari mana? Dari kecil nggak tahu, tiba-tiba sama nyokap dipanggilnya Sandy. Oh gitu. Iya. Apa mungkin nyokap menyukai SpongeBob, nonton SpongeBob? Mungkin, iya. Temennya Atau Patrick? dia suka sama tupai. Ada ya? Iya. Oh iya, tapi itu emang kayak random aja nih? Random aja sih sebenarnya. Dan akhirnya menjadi nama beken? Iya. Itu kamu yang decide sendiri untuk kayak, yaudah nih kayaknya Shandy oke nih. Tapi kalau William itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran aja. Oh enggak sorry. Jadi William itu manajer yang ngasih. Tapi yang bener William or Willem? Willem. Dan orang tua ada bulenya kah atau apa? Atau memang kayak wah namanya keren nih, anak gue kasih nama ini gitu, kayak emang suka aja. Mamahnya papa aku itu ada sedikit keturunan Belanda gitu. Belanda. Gitu makanya Frederick kan. Willem itu pun dari sana juga kan sebenarnya Belanda. Terus kalau aslinya berarti Belanda sama orang. Kalau papa aku kan Manado. Oh Manado. Wah campur-campur nih, Manado, terus juga ada Belandanya. Kalimantan juga berarti? Nyokap dari? Mama aku Kalimantan Jawa kalau mama. Oh, tuh. Campuran Jawa, Kalimantan, Manado, terus apa lagi nih? Belanda. Kalau tes DNA udah kayak banyak banget nih kayaknya. Kayak campur. Nah, berarti keluarga semuanya di Kalimantan. Terus pas moving ke sini kapan nih? Pas moving ke Jakarta maksudku. Jadi aku itu kan, nah kebetulan aku cerita sedikit dulu. Karena aku itu atlet taekwondo. Gitu kan. Jadi waktu SMA kelas 1 kebetulan ada kejuaraan nasional. Terus tiba-tiba aku nggak juara, cuman aku itu sempat juara 3. Tapi pada saat itu aku diundang buat ikut sekolah di Ragunan, SMA Ragunan waktu itu. SMA Ragunan. Itu tuh SMA Ragunan tuh apa kayak khusus atlet? Khusus atlet, semua atlet ya. Gitu rata-rata. Berarti ke situ beasiswa? Beasiswa. Ih keren banget loh. Soalnya saya pernah terus nggak dapat waktu itu ikutan atlet pencaksilat ya kan, karena setengah-setengah juga nggak fokus, nggak dapet gitu kan. Tapi itu keren banget loh. Berarti udah pernah ikutan kejuaraan kayak gitu? Yep. Dan dapat beberapa medali juga. Soalnya kan aku taekwondo kan dari TK.
Oh dari TK. Dari kecil. Alasannya apa nih, emang karena kayak dari kecil udah kayak jagoan kah atau apa? Enggak, nih? Kayak... Jadi dari kecil itu orang tua aku nyuruh ikut berbagai macam olahraga. Aku tuh sempat volley, basket, badminton dan sebagainya, renang dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba aku lebih milih taekwondo gitu? Nggak tahu kenapa juga. Tapi dari kamu belajar taekwondo ini kayak ada manfaatnya nggak sih? Kayak Banyak mungkin manfaatnya. Kan cowok nih ya, cowok kan biasanya nih suka berkelahi nih biasanya kalau zaman-zaman remaja segala macam. Berfaedah nggak tuh? Justru aku yang suka yang atlet bela diri, aku tuh nggak suka berantem. Oh iya? Iya, nggak suka berantem. Aslinya nggak suka berantem? Aslinya nggak suka berantem. Cuman kalau misalnya ada orang nyari masalah yang sampai main fisik, nggak apa-apa, it's okay buat aku. Tapi kalau cuma kayak ngata-ngatain, udah nggak apa-apa, bodo amat aja. Tapi pernah kejadian? Pernah kejadian waktu SMP. Gimana tuh ceritanya? Ya karena mukul aja sih, main tangan. Sebenarnya aku tuh kalau cuma diajak-ajakin gitu kan waktu dulu kalau nggak salah tuh diajakin sebut nama orang tua. Oh gitu. Yang pernah nggak sih? Enggak sih. Enggak, kirain urusan cewek gitu. Enggak, kalau aku sempat karena urusan cewek juga sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, kan? Pasti tapi, soalnya nggak jauh-jauh, pasti yang bikin emosi tuh kayaknya lebih ke urusan percintaan kayaknya. Tapi dia malah main fisik gitu, nggak suka aku ya udah main fisik, ya udah pukul-pukulan, udah kalah, udah. Tapi langsung aku keluarin jurus taekwondo. Enggak, tapi kalau aku tuh kalau udah pukul beberapa kali, misal dia udah bilang udahan, udah aku nggak mau ngelanjutin sampai bonyok, nggak mau. Iya, yang terjadi yang aneh-aneh. Iya betul. Nah, taekwondo ini juga yang aku tahu nih sebenarnya bagus untuk ngatur emosi tuh, nyambungnya dari mana ya? Dari kita sering latihan, terus ada ujiannya juga buat kenaikan tingkat kan. Jadi menurut aku kayak selain untuk self defense itu bisa buat ngontrol emosi juga sih. Gitu. Apapun itu. Nah, apa kamu nih kayak dari atlet tiba-tiba hijrah menjadi aktor nih? Apa ngikutin jejaknya Iko Uwais? Dulu aku itu suka banget sama Bang Iko gitu kan, dari waktu dia film Rantau deh kalau nggak salah waktu itu. Film pertama dia juga kan. Jadi aku terinspirasi dari situ. Jadi waktu film Rantau itu kan aku masih sekolah kan, kalau nggak salah masih sekolah. Wah ini keren banget nih dia, pengen deh kayak gitu. Tapi sampai saat ini belum ada film action dia kok. Oke, kita bikin. Pengen ya. Kita bikin film action. Iya sih, itu maksudnya kayak salah satu pencapaian film Indonesia yang luar biasa ya, bisa sampai go internasional juga ya film-filmnya Bang Iko. Jadi kayak, dan menurut aku di Indonesia sendiri juga ya bela dirinya luar biasa ya, pencak silat, ya taekwondonya juga oke gitu. Jadi kayak luar biasa sih atlet, keren. Tepuk tangan dong. Nah, aku penasaran, ini dari atlet tiba-tiba jadi aktor, itu yang ada yang nawarin kah atau kayak oke, gue kayak udah di Jakarta, gue mau ikut casting, gue pengen kayak Bang Iko gitu, atau gimana? Oke, ini aku ceritain sedikit. Jadi awalnya itu waktu aku sekolah, tiba-tiba aku abis makan sama temen-temen aku di daerah Jakarta Selatan juga, di Kemang kan. Nah, terus tiba-tiba aku dipanggil sama orang, nggak tahu siapa nih. Oh, badannya gitu. gendut gitu kan, dan kebetulan sekarang dia manajer aku. Saya tahu ya. Halo, gitu. Kak. Nah, namanya Kak Baet kan. Kak Baet. Jadi waktu itu ketemu sama dia manggil aku, dia bilang, kamu mau nggak jadi artis gini-gini kan. Cuman kayak aku kan takut ya dengan posturnya Kak Baet kan kayak gimana gitu. Jadi aduh ini takut nih ntar dia apain, apalagi di Jakarta sendirian kan gitu. Taekwondo atlet. Ya iya sih, cuman kan nggak tahu kan orang gimana nanti ya. Nah habis itu aku ngomong sama orang tua, Pah mah, ini ada yang nawarin aku jadi artis bla 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 gini, nggak mau, nggak dibolehin, nggak diizinin, soalnya kan nggak ada siapa-siapa di sini kan takutnya. Masih sekolah nggak? Masih sekolah. SMA. Iya. Nah takutnya kenapa-napa kan. Nah sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, 3 tahun atau 4 tahun kemudian, itu 2018 tuh waktu itu, ketemu lagi sama dia. Nah pas ketemu sama dia, waktu itu dia kan udah talentnya kan kayak Adinda kan, udah namanya udah booming kan, dan waktu itu udah Instagram udah bagus banget. Nah pas ketemu dia ngajakin lagi nih, ayo dong San, muka kamu ini gini gitu kan. Ya udah aku tertarik, tapi sebelum masuk itu aku lihat dulu Instagramnya. Dia talentnya ada ini dan terkenal semua gitu kan. Jadi aku nyoba aja gitu kan. Pas nyoba, aku nggak bilang dulu tuh sama orang tua karena takutnya pasti nggak diizinin. Yang penting kan ngeyakinin dulu, ada bukti dulu nih, dikasih job ini nih.
Terus pas dapat job pertama aku FTV dulu. Waktu itu. FTV itu aku di lokasi wah bener-bener nggak bisa acting sama sekali, diomelin parah banget. Terus syutingnya di puncak kan. Dan aku kan belum ada apa-apa kan waktu itu, cuma naik motor. Jadi aku naik kereta sampai Bogor baru ke puncak. Naik taksi apa aku lupa deh kayak gitu kan. Nah pas ada bukti satu FTV aku kasih tahu ke mama aku, "Mah ini mah sebenarnya aku itu ikut ini juga syuting juga gitu." Akhirnya wah percaya mungkin kan. Ya udah berlanjut aja sampai sekarang gitu. Akhirnya diizinin sama orang tua. Nah itu kamu langsung dapat peran kah atau gimana? Langsung dapat peran yang lumayan atau gimana? Second lead sih waktu itu. Tapi lumayan dong, misalnya kayak starting second lead ya. Iya, tapi dong. Yang nggak enak itu baru pertama kali nggak ada basic apa-apa. Terus diomelin di satu lokasi sampai senior tuh sampai udah sabar ini ya. sabar ya iya. Yang penting kan mainnya sama siapa waktu itu? Bang Eza gini no. Oh, Eza. Oke. Sama Pak Eko. Bang Eko Mulyadi. Oke. Tapi akhirnya dibimbing lah sama mereka kan pastinya. Dibimbing sama mereka. Iyalah, biasanya tuh pasti kayak kalau awal-awal nih di entertain pasti grogi ya. Terus juga ya belum pengalaman, belum tahu nih kayak giliran kayak cover majalah mana ini? Kayak cover mana ya kan? Padahal kan mesti kayak di shot yang lebih padat gitu kan, kayak gitu-gitu kan masih istilahnya pasti belum paham. Iya, makanya masih dari nol banget. Tapi nggak kapok nih untuk kayak syuting lagi karena kan lumayan nih biasanya pedes nih yang keluar nih, apalagi kalau zaman dulu. Yang waktu aku pernah cerita di awal-awal kalau misalnya dari tahun zaman kayak masih weekly kayaknya belum ada sinetron stripping tuh wah yang keluar kebun binatang semua kalau ketemu sutradara tuh udah deh. Aku udah kena berapa kebun binatang lah gitu. Dan itu padahal masih kecil waktu itu. Tapi biasanya kalau anak kecil starting itu pasti natural. Pas udah kayak remaja, SMP, SMA tuh jadi entahlah gitu. Jadi kayak beda ya? Jadi beda. Udah kena juga tapi ya pelajaran lah ya. Untung kamu nggak kapok ya. Iya. Jangan kapok-kapok. Nah, ini kan kamu sendiri nih di mana di Jakarta ini. Itu ceritanya gimana bisa tiba-tiba tinggal sendiri dari kapan dan dari waktu semenjak itu. Iya, dari SMA terus kuliah gitu kan. Kuliah kan sama teman-teman di sini lah. Gitu kan. Terus sampai akhirnya tinggal sendiri. Sebenarnya ada keluarga di sini, adanya mama, cuman jauh banget tinggalnya. Gak mau juga sih sama keluarga kan gak enak kan. Apalagi misalnya kayak anak muda terus pulang jam malam-malam gimana gitu kan sama keluarga gak enak. Ya udah akhirnya lebih milih tinggal sendiri sih. Oh gitu. Tapi orang tua suka bolak-balik ke sini juga kah? Enggak. Nggak pernah. Kalau dulu iya, tapi untuk sekarang ini kayak sekitar 5 tahun 6 tahun belakangan ini aku tuh pulang tiap lebaran aja, Idul Fitri. Kuliah di mana, mengambil apa? Aku IT. IT. Wow. Jauh banget kan? IT. Tiba-tiba jadi artis. Jauh banget. Tapi kepikiran nggak sih? Berarti udah lulus dong? Udah. Kepikiran untuk kayak kerja di kantoran nggak sih? Kan aku tuh IT sempat freelance kerjanya. Jadi aku sempat bikin website gitu. Fokusnya ke website sih. Oh gitu. Kalau website kan freelance aja gitu, nggak perlu kantoran. Oh gitu. Oh, berarti ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Sekarang ilmunya udah hilang sih. Ya, baru minta tolong. Baru kayak boleh nih proyek saya bisa nih di ini kan. Nah, selain daripada tadi film horor, kayaknya main di mana ya terakhir ya kayak kenal ya di series apa ya, Believe ya? Itu kan series kita. Oh iya. Aduh. Tolong dong diceritain gimana gitu. Kalau saya cerita kan kayak kurang pas gitu. Nggak, berawal dari Keira ngajakinnya by DM kan. Nyari talent gini pemeran gitu. Formal lagi tulisan gue. Kayak iya, formal banget. Buset, kan, panjang dan formal kayak. Ini Keira apa siapa sih gitu kan yang DM kan. Ya udah sampai akhirnya oke, kita syuting ya. Kesan-kesannya dong. Banyak sih sebenarnya. Dan tantangannya. Jujur. Tantangannya apa? Dan ya suka dukanya apa? Tantangannya ya? Jujur aja, jujur. Apa ya? Kalau tantangannya sih, ya mungkin kita kan syutingnya mepet ya, ya kan? Itu tantangannya. Jadi kita tuh harus bener-bener fokus banget gimana caranya jangan sampai
miss kayak gitu loh. Jadi kita harus kompak sih satu sama lain gitu kan. Nah, ya kan kamu kan ngedirect juga jadi itu sih tantangannya juga. Buat saya ya tantangannya. Iya. Kalau aku juga ngeliat kayak itu tantangan buat aku juga. Jadi jangan sampai kamu sebagai director terus sebagai pemain juga kayak jangan sampai aku ngasih beban. Gitu loh. Terpusing lagi. Tapi Shandy ini profesional banget sih, kayak serius. Jadi kayak pas di lokasi sempat misalnya kayak waktunya agak-agak dibikin nunggu lama, dia profesional nggak ngeluh, maupun sedikit nge-WA, yuk bisa yuk tag. Yuk doang kan. Yuk bisa yuk tag. Gitu, tapi sangat profesional. Dan kalau dari chemistry, ngebangun chemistry susah nggak sama kamu? Enggak sih sebenarnya. Kalau bangun chemistry ya, yang penting kalau misalnya kita udah on set udah fokus aja gitu. Selama ini kalau misalnya syuting segala macam, misalnya tantangan ngebangun chemistry sama misalnya kayak orang-orang baru atau mungkin ketemu yang senior. Nah gimana tuh kamu? Nah sebenarnya yang lebih tantangan tuh sama senior sih. Senior yang itu senior tuh, banget ya? Iya itu tuh kayak udah kita ngobrol kayak begini pas kita latihan tag kayak anjir kok gue deg-degan ya sama senior gitu kan. Takut gimana-gimana gitu kan. Bukan takut dimarahin sih tapi kayak takut ngerasa kurang aja gitu sama senior gitu kan. Tapi pernah ada ada pokoknya aktor senior. Jadi waktu itu aku latihan sama dia sampai akhirnya dia ngasih tahu gini. Gitu sih. Sukanya gitu kayak diajarin gitu. Banget, karena kalau aku kan orangnya lebih suka dikritik sih. Oke. Berarti kamu fine dong kalau dapat kritikan segala macam. Fine banget karena itu ngebangun ya. Iya. Sangat ngebangun. Emang sih penting banget sih. Penting banget. Karena ada juga yang orang tuh sensitif terus kayak gampang akhirnya bukannya masuk kritikan kita malah mewek. Sering kali terjadi loh di lokasi syuting kayak ketemu sama misalnya mungkin lawan main yang masih baru gitu. Aku sendiri sih orangnya sebenarnya jujur ya, aslinya tuh kayak nggak terlalu ini kayak kritik kalau emang bener-bener dibutuhkan aja. Tapi kalau nggak tuh aku kayak agak cuek sebenarnya gitu kan. Dan nggak mau juga ngeritik orang kalau aku bukan direkturnya gitu. Tapi ya kadang cuma dikasih tahu aja. Pernah ada beberapa tuh pemain yang akhirnya sampai nangis di lokasi, yang sampai wah chaos lah gitu karena dia nangis dikritik sama sutradara. Pernah nggak ada kejadian-kejadian gitu kayak di lokasi yang kayak lumayan akhirnya jadi chaos gitu karena mungkin zaman sekarang masih galak nggak sih sutradara? Enggak, kalau sekarang enggak. Ya. Saya baik gak? Saya baik gak? Ya, biasa aja sih sebenarnya. Baik-baik aja kan? Baik-baik aja sebenarnya. Gitu. Tapi ini jujur agak apa sih namanya? Tantangan sebenarnya buat aku juga untuk kayak ngedirect sama main juga, ya kan? Karena ada jadi keterbatasan. Kalau bahasa Sundanya kagok tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kagok. Tahu kan kagok? Tahu kagok. Kagok nggak kamu syuting dengan director? Dan kagok nggak atau dengan ini? Enggak sih. Enggak. Gitu. Soalnya saya yang jadi kagok. Iya saya yang jadi kagok. Ini first time juga kan? Direct udah 3 direct. kali, tapi yang produserin first time. Tapi yang udah kayak nggak selalu main di situ, jadi biasanya fokus di directing gitu. Oh, nggak sama main. Maksudnya ini baru pertama kali direct sama main? Yang kedua kali. Oh, kedua kali. Direct sama main. Sebelumnya FTV pernah gitu. Dan itu lumayan sih, kayak aku tuh kayak misalnya mau ngasih tahu sesuatu, akhirnya DOP yang ngasih tahu kayak kurang ini nih, kayak misalnya kurang lama nih chemistry-nya gini-gini segala macam. Nah itu bang, ngomongin gue kayak gak enak gitu, kayak seru lah kalau di lokasi ini banyak hal-hal yang kayak menarik, apalagi jarang-jarang juga ya kayaknya yang ngedirect dan juga ini kan. Iya. Mohon maaf, ada dukanya nggak? Jujur? Dukanya, aduh. Jujur nggak? Nggak ada, Deng. Oh. Dukanya nggak. Kalau aku tuh termasuk orang kayak cukup orang-orang kita aja yang tahu kalau masalah duka kayak gitu kan. Soalnya aku nggak suka ngasih tahu ke mana-mana kayak gitu sih. Cakep banget loh. Itu sih. Dia langsung kayak. Iya, itu bagus sih. Nah, kan kamu ini tinggal sendiri nih. Mohon maaf, ini bapak produser yang minta soalnya kan. Kan tinggal sendiri, terus di Jakarta segala macam. Berarti kan kamu struggle nih untuk kayak apa sih ya, living cost lah. Dengan kamu syuting ini kayak menurut kamu cukup atau kayaknya gue harus kerja yang lain nih gitu menurut kamu sendiri? Sebenarnya nggak cukup kayak gitu kan. Soalnya kalau aku sih orangnya bersyukur aja dengan apa yang kita dapat, ya udah syukurin aja gitu, jangan merasa kurang. Iya, betul. Karena apa yang kita dapatin sekarang udah gitu loh, cukup aja gitu. Tapi nyatanya emang
Kalau misalkan buat kedepannya, kalau aku kan sekarang lagi ada brand baju juga sama. Lagi ngerjain ya, bisnis. lagi mau jalan streaming juga. Oh, nice. Gitu sih. Apa streamingnya lebih ke apa? Game. Oh, games. Seru sih games. Lumayan loh, games itu kayak lumayan banyak peminatnya deh dia. Kayak punya masanya sendiri ya kan. Aku juga podcast gitu. Gantian enter ya. Oke. boleh. Kan collab namanya. Boleh. Kan? Boleh. Nah, dari kedepannya nih kamu ada cita-cita apa yang mungkin kamu belum capai nggak? Pengennya berangkatin, kalau umroh sih pengen umroh sama orang tua sih. Pengen umroh sama orang tua? Sama mama, soalnya kan kalau papa kan beda agama. Oh gitu. Nah, menarik nih. Aku ini dikit nggak apa-apa ya. Kalau lumayan susah nggak sih kayak tinggal di keluarga yang mungkin beda agama gitu? Enggak sih sebenarnya. Karena kalau papa kan kayak udah ngehargain aja gitu. Maksudnya mau pilih jalan yang mana, yang penting harus dilakuin dengan bener. Oh. Terus kamu memilih untuk jadi muslim keputusan sendiri? Keputusan sendiri. Tapi sebelumnya emang dari dulu dari kecil udah muslim? Udah. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kamu punya pasangan nih, nanti misalnya udah menikah, ada beda agama gitu, masalah nggak? Pernah nggak? Nggak mau itu deh. sih. Pernah nggak? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi dari keluarga pernah nggak ada ngomongin kayak lu harus yang seiman ya? Nggak pernah juga? Yang harus ya bebas sih sebenarnya. Cuman Soalnya lebih itu baiknya lumayan. kan ya yang seiman dong. Nah, itu aku juga pengen tanya nih soal di entertainment kan tau lah industrinya, maksudnya kayak sebenarnya ini aku pengen meluruskan juga. Kadang publik atau orang awam tuh kayak mikirnya tuh entertainment tuh kayak glamorous dan always negatif lah. Tapi sebenarnya nggak melulu sih sebenarnya. Ya kalau yang lurus-lurus ya sama aja di semua pekerjaan yang lurus-lurus, yang melencong-melencong. Tapi mungkin biasanya nih terjadi nih hal-hal yang mungkin negatif nih sama misalnya anak rantau atau yang baru nih yang belum ada pegangan atau yang kayak masih baru banget lah newcomer gitu. Pernah nggak ngalamin sama di entertainment? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah kalau aku. Nah, lagian kalau receh kan biasanya ke cewek ya, lebih ke cewek. Tapi ada juga cowok sebenarnya. Nggak sih kalau aku nggak. Nggak ya? Aman kok. Karena banyak juga yang kayak mungkin ya homoseksual dan segala macam. Tapi enggak ya? Enggak kan? Enggak, iya. Oke. Nah, aku mau bahas lagi nih sedikit aja ya. Pernah ngeliat salah satu postingan kamu tentang zodiak? Do you believe in zodiak? Nggak percaya, cuman suka bahas zodiak sih kalau aku. Oh gitu, suka bahas? Suka bahas zodiak. Zodiaknya apa? Cancer. Oh, Cancer. Kalau aku Gemini. Kamu pernah punya pengalaman apa ya? Pengalaman yang paling buruk mungkin, yang kayak gue nggak mau nih, kayak soalnya aku pernah ada salah satu manajemen artis nanya nih pas aku mau masuk zodiaknya apa. Kayaknya udah pernah dibahas di salah satu podcast siapa gitu. Oh gitu. Zodiaknya apa? Dia nggak menerima yang Gemini, Bo. Buset. Kayak gue ada masalah nih sama Gemini, katanya. Pokoknya kalau gue sama Gemini tuh pasti dia udah pikirnya negatif nih kalau sama Gemini tuh ini gitu. Padahal cowok ya, misalnya kayak, kenapa gitu. Akhirnya nggak ada tuh anak di manajemen itu yang Gemini. Nah, kamu pernah ada punya masalah nggak sama kayak ya mungkin zodiak tertentu gitu, kayaknya mau temenan, mau ada apa, gue nggak mau deh kayak bisnis apa sama zodiak gitu. Enggak sih, kalau aku sih kalau masalah zodiak enggak ada masalah. Nggak soalnya ada kayak kalau buat aku ya, kenapa aku nggak percaya zodiak tapi suka bahas zodiak kayak yang lucu, apa? menarik aja gitu loh, kayak sifatnya, sifat ini, sifat itu gitu kan. Karena kalau menurut aku balik lagi ke diri masing-masing aja, gitu. Soalnya misalnya nih, ada yang bilang paling jelek itu Gemini kan. Tapi rata-rata temen aku Gemini nggak ada yang itu tau. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek ya. Jeleknya dalam arti apa nih? Maksudnya sifatnya? Sifatnya mungkin ya. Tapi aku banyak punya teman yang Gemini enggak sih. Cewek apa cowok kebanyakan? Cowok cewek. Cowok cewek? Fine right? Iya. Malah nice loh. Gitu. Sebenarnya kalau semua zodiak itu ada plus minusnya gitu kan. Tapi kan balik lagi ke diri sendiri. Gitu. Tapi ngerasa kayak Cancer sendiri kamu
kalau misalnya kayak baca tentang cancer kayak ih bener banget nih, gue banget gitu, bener gak sih? Mungkin ada beberapa part yang sama gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan bahas zodiak lagi, kenapa orang itu bikin zodiak pasti dia survei semua orang yang lahir di tanggal-tanggal ini, disurveisin dengan nanya sifat-sifatnya kayak gimana, otomatis kan digabungin gitu. Misalnya Cancer, dari 10 Cancer ditanyain nih, yang sifat yang sama berarti itu yang termasuk dalam Cancer. Kalau menurut aku. By the way, oke. Thank you so much loh, Candi. Udah ngobrol-ngobrol nih, kayak pembahasan sebenarnya masih banyak nih, kayak off camera aja nanti. Masih banyak banget. Thank you so much udah datang. Thank you. Nanti boleh collab ngobrol lagi, lanjut lagi di podcast aku. Itu lanjutannya itu ya ntar di next. Oke, siap. So, Yorobun, jangan lupa saksikan terus Pantengin Sarang Heo setiap hari Selasa dan Sabtu jam 7 malam di Pantengin TV. Bye-bye, annyeong.